Pangkal kerancuan sejarah Indonesia. Mari kita simak tentang tahun Saka, yang menjadi sumber kerancuan kapannya atau waktu tepat kejadian sejarah terjadi. Blunder, dalam penulisan, timeline, presisi pencatatan kesejarahan Indonesia. Para sejarawan kita telah masuk terperosok dalam lubang kegelapan masa lalu leluhurnya. Sejarah kita dihilangkan sejak kita sepakat menghitung awal tahun Saka di prasasti dimulai pada tahun 78 Masehi, tanpa meneliti ulang apa dasarnya, dan ini sangat merugikan. Kita simak tentang asal-usulnya penanggalan Saka berdasar catatan yang beredar. Bahwa, tercatat di India yaitu setelah dekade tahun 2000 SM, datang imigran, Sitya, Sakaya, Sakas Arya, mereka membawa bahasa Sanskerta awal atau dasar dari Sanskrit. Berbagai praktik budaya baru seperti ritual pengorbanan, yang semuanya membentuk dasar budaya Hindu, Veda awal. Fahami ini sejatinya adalah leluhur kita yang terindikasi membawa ajaran bernama Dharma. Tony Joseph, penulis buku Early Indians, The Story of Our Ancestors and Where We Came From, diterbitkan oleh Juggernaut, menulis bahwa 1000 tahun sebelumnya orang-orang, ras Arya, juga ke Eropa, menggantikan dan bercampur dengan petani di sana, melahirkan budaya baru dan menyebarkan bahasa Indo-Eropa. Studi genetik lain telah membuktikan bahwa ada banyak bangsa yang migrasi ke India, berasal dari Asia Tenggara diperkuat oleh banyaknya penutur bahasa Austroasia. Bahwa Arya bukanlah penghuni pertama India dan peradaban Harappan, Dravida, ada jauh sebelum kedatangan mereka. Ini berarti bahwa bangsa Arya atau budaya Veda bukanlah sumber tunggal peradaban di India dan sumbernya yang paling awal berasal dari tempat lain. Tentang Saka, dalam catatan mainstream, secara umum diyakini era Saka dimulai pada 78 M. Studi kritis dan komprehensif referensi epigrafi dan sastra dari era Saka. Kesimpulannya bahwa era Saka dan era Sakanta tidak identik. Zaman era Saka dimulai pada 583 SM sedangkan zaman era Sakanta dimulai pada 78 M. Sejarah kronologis India kuno telah diajukan sejak 661 tahun karena dua zaman yang berbeda ini secara keliru dianggap identik. Ada upaya pengalihan tentang bangsa pendatang ini, bahwa Arya bukanlah penghuni pertama India dan peradaban Harappan, Dravida, telah ada jauh sebelum kedatangan mereka, tapi mereka berusaha menutupi fakta ini. Mereka telah berkampanye untuk mengubah kurikulum sekolah dan menghapus setiap kata yang menyebutkan imigrasi Arya ke India dari buku sejarah. Tulisan di atas dikutip dari Tony Joseph, penulis buku Early Indians. Menurut buku A History of India, pada 125 SM dinasti Kusana dari suku bangsa Yuezhi memegang tampuk kekuasaan di India. Mereka terketuk oleh perubahan arah perjuangan suku bangsa Saka yang tidak haus kekuasaan itu. Kekuasaan yang dipegangnya bukan dipakai untuk menghancurkan suku-suku bangsa lainnya, namun kekuasaan itu dipergunakan untuk merangkul semua suku-suku bangsa yang ada di India dengan mengambil puncak-puncak kebudayaan tiap-tiap suku menjadi kebudayaan kerajaan negara. Pada 79 Masehi, Raja Kaniska pertama dari dinasti Kusana dan suku bangsa Yuezhi mengangkat sistem kalender Saka menjadi kalender kerajaan. Jadi tahun 79 Masehi identik dengan tahun 1 Saka. Sejak saat itu, bangkitlah toleransi antar suku bangsa di India untuk bersatu padu membangun masyarakat sejahtera, artinya ini konsensus bersama orang India di saat dan tempat itu. Akibat toleransi dan persatuan itu, sistem kalender Saka semakin berkembang mengikuti penyebaran agama Hindu, versi India, dan konsensus tentang awal tahun Saka disepakati juga bersama para sejarawan saat itu. Di sini, kehilafan terjadi. Bangsa Nusantara juga mengikuti penghitungan awal Saka dimulai di tahun 78 Masehi, dan lebih parahnya juga dipakai untuk menghitung awal tahun Saka di prasasti. Pada masa terdahulu di India, pada 3000-an SM, bangsa Harappa membangun kota-kota zaman perunggu di Sungai Indus, Pakistan modern. Mereka melakukan perdagangan dengan Asia Barat. Pada 2000-an SM, peradaban Harappa runtuh.
tak diketahui secara pasti penyebab keruntuhan ini. Tidak lama setelah itu, bangsa India Eropa datang dari Asia Tengah ke India. Mereka disebut juga bangsa Weda atau Arya. Mereka membawa serta kuda, kereta perang, dan bahasa mereka. Ajaran yang dibawa mereka ikut bercampur dengan agama lokal untuk kemudian menghasilkan agama Hindu. Sistem kasta juga mulai muncul pada masa ini, sekitar 800-an SM. Bangsa Weda bergerak dari lembah Indus untuk menaklukkan seluruh India Utara, termasuk lembah Gangga. Pada 539 SM, Persia, di bawah Kores Agung, menyerang India Utara Pakistan modern, dan menjadikannya bagian dari Kekaisaran Persia. Pada 323 SM Alexander Agung, ketika menaklukkan Kekaisaran Persia, juga melancarkan serangan ke India. Setelah itu muncul negara-negara kuat di India. Yang pertama adalah Kekaisaran Maurya yang berdiri pada 321 SM dan runtuh pada 184 SM. Masa ini diikuti oleh periode kerajaan-kerajaan kecil hingga pada 320 M berdirilah Kekaisaran Gupta yang berlangsung hingga 550 M. Kerajaan-kerajaan besar lainnya juga muncul di India Selatan. Jadi nama kerajaan di India yang mirip di cerita Mahabharata ada pada masa ini. Dimulai sekitar 400-an M, gelombang serangan dari Asia Tengah dan Asia Barat mulai menyerbu India. Awalnya, suku Hun menyerang, kemudian setelah runtuhnya Gupta, kaum Muslim berhasil merebut India Utara dan mendirikan Kesultanan Delhi. Sekitar 1200-an dan 1300-an M. Mongol juga melakukan serangan berulang ke India. Semua konflik ini berlangsung terutama di India Utara. Sementara di India Selatan, kerajaan-kerajaan India lokal relatif tidak terlalu terganggu. Setelah bangsa Weda, sejatinya ini leluhur bangsa Nusantara, berpindah ke lembah Gangga sekitar 800 SM. Mereka menjadi semakin jauh dari Asia Barat dan Tengah, sehingga semakin mengurangi kontak dengan orang-orang di kawasan tersebut. Bangsa Weda juga mulai bercampur dengan orang India, sedangkan dewa-dewi India dicampurkan dengan dewa-dewi India Eropa. Penaklukan Weda di Gangga dikenang dalam Mahabharata, yang pertama kali dituturkan pada masa ini. Penaklukan India di utara pada masa Weda akhir akan tetapi, bangsa Weda tidak menguasai seluruh India. India Selatan dikuasai oleh sekumpulan raja merdeka yang tidak mau tunduk kepada bangsa Weda. Kisah mengenai peperangan antara bangsa Weda melawan para raja selatan diceritakan dalam Ramayana. Pada 500 SM, sebagian India Barat Laut Pakistan modern, ditaklukkan oleh Persia di bawah para rajanya, Kores dan Darius. Sama seperti bangsa Weda, bangsa Persia juga merupakan keturunan bangsa India Eropa yang dulu meninggalkan tempat asal mereka. Ketika leluhur bangsa Weda masuk ke India, leluhur bangsa Persia memilih untuk menetap di Iran. Persia tak pernah benar-benar menguasai India. Mereka berhasil memaksa orang India memberi upeti, namun orang India tidak benar-benar tunduk terhadap segala perintah Persia. Sementara itu, bangsa Weda terus menguasai India Timur Laut, ingin meniru Persia. Bangsa Weda berupaya membuat sebuah kekaisaran yang besar. Disebutkan dalam Mahabharata bahwa ini adalah masa ketika ikan besar memangsa ikan kecil. Pada 300-1500 SM ajaran Brahmana, Dharmik, mulai diulisnya, Veda, di India yang dibawa bangsa Weda kaum Arya Cakyasaka, dan di kemudian hari sekitar 500 SM, muncul penafsiran terhadap kitab suci, Veda, yang melahirkan Aranyaka dan Upanishad. Vedik, dipelajari dan ditafsirkan dengan bebas. Kebebasan ini menyebabkan timbulnya beberapa ajaran dan aliran yang berbeda-beda. Pada tahun 563–483 SM, lahir Siddhartha Gautama tokoh Buddhism. Pada tahun 549–477 SM, lahir Mahavira tokoh Jainism. Pada abad 9 M, era Inggris di India lahir ajaran formil yang tidak dari keduanya dan tidak Islam kemudian kata, Hindu, ditambah akhiran isme berbasis Vedik, Hindu, plus, isme, tahun 1830.
Siddhartha Gautama, yang kemudian lebih dikenal sebagai Buddha, hidup dan menyebarkan agama Buddha. Hinduisme adalah peleburan atau sintesis dari berbagai tradisi dan kebudayaan di India. Sintesis muncul sekitar 500-200 SM di India, dengan pangkal yang beragam dan tanpa tokoh pendiri tumbuh berdampingan dengan Buddhisme hingga abad ke-8. Dari India Utara, sintesis Hindu ini tersebar ke selatan. Akhir abad ke-18, Hindu menjadi istilah padanan bagi orang India yang bukan Muslim, bukan Sikh, bukan Jaina, bukan Kristen, bukan Buddha, mencakup berbagai penganut dan pelaksana kepercayaan tradisional yang berbeda-beda. Artinya, istilah Hindu itu sebagai antonim terhadap keyakinan lain, kemudian kata Hindu dengan tambahan akhiran isme ditambahkan sekitar tahun 1830-an untuk merujuk pada kebudayaan dan agama. Istilah tersebut diterima oleh orang India sendiri dalam hal membangun jati diri bangsa untuk menentang kolonialisme. Hindu, sebagai tempat berhimpunnya aneka tradisi yang koheren dan independen, didukung oleh sanskritisasi, abad ke-19 di bawah dominansi kolonialisme Barat serta Indologi. Mulai saat ini istilah Hinduisme dipakai secara luas. Pangkal dari Hinduisme adalah Brahmanisme, ajaran Weda kuno atau berbasis Vedic, yang dibawa kaum Saka Cakya Caka Aryan leluhur bangsa Nusantara. Artinya pemahaman ini dibawa oleh pendatang, bangsa asli India bernama Dravida. Asal-usul agama di India dimulai masuknya bangsa Arya Cakya Saka yang membawa perubahan yang sangat besar dalam tata kehidupan masyarakat India sejak 3102 SM sampai 1300 SM, yang kemudian menulis Veda di sana. Di bawah ini adalah putra Nusantara Indonesia terdahulu, tercatat setelah Veda dituliskan. Dharmadasa 700 sampai 620 SM. Dharmapala 670 sampai 580 SM. Sanjaya Belataputa 6 SM. Sariputra 568 sampai 484 SM. Sefarnatvipa Dharmakirti 610 SM 520 SM, ada dua nama pada masa berbeda sekitar 1013 M. Kumarila Batai 618 sampai 540 SM. Adi Sankara 569 sampai 537 SM. Krijanayasa, Dapuntahiam 671 sampai 702 M. Ershi Markandeya, abad ke-9 M. Fahami sekali lagi mereka di atas bukan Hindu atau Buddha, tapi yang diajarkan mendasari lahirnya Hindu Buddha Jaina di India, setelah Veda dituliskan dan tokoh sebelum Veda dituliskan tidak tercatat. Bahwa Arya bukanlah penghuni pertama India dan peradaban Harappa, Dravida, ada jauh sebelum kedatangan mereka. Ini berarti bahwa bangsa Arya atau budaya Veda bukanlah sumber tunggal awal peradaban di India, bahwa sumbernya berasal dari tempat lain. Perubahan tersebut terjadi karena bangsa Arya melakukan integrasi kebudayaan dengan bangsa asli India, Dravida, dan selanjutnya integrasi ini melahirkan tiga agama India. Bangsa Arya setelahnya mulai menulis kitab-kitab suci Weda. Kitab suci ini dituliskan dalam 4 bagian seperti Rigveda, Samaweda, Yajurveda, dan Atharva Weda. Jadi, pangkal dari Hinduisme adalah Brahmanisme, ajaran Weda kuno atau berbasis Vedic, yang dibawa kaum Saka Cakya Caka Aryan. Literasi teks kata Cakya, ajaran asli Nusantara, Dharma. Ajaran leluhur kita adalah Dharma, Dhamma, Dhammo terekam pada literasi kata Kusala Dharma Bayajana di figura dasar relief Borobudur. Benar Hindu Buddha berasal dari India dan tidak benar situs-situs juga ajarannya di Nusantara Indonesia berdasar Hindu Buddha dari India. Caka adalah kaum leluhur Nusantara, tertulis pada relief dasar Fuana Cakapala Borobudur dengan teks literasi kata Mahecakya. Bangsa Cakya, Sakaya, Sitya, Saka, Aryan yang agung. Kaum Caka, atau bangsa Weda adalah leluhur bangsa Nusantara sudah ada lebih dahulu jauh dari 78 M dari saat menaklukkan Raja,
Salivahana India, angka tahun 78M ini yang disalah tafsirkan untuk menghitung awal tahun Saka di prasasti. Hingga hilang sejarah kita sebelum tahun itu. Ini pangkal kerancuan sejarah Nusantara.